Baik, kali ini kita akan lanjutkan pelajaran tentang administrasi sistem jaringan. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara mengkonfigurasi IP address pada server, yang nanti juga dilanjutkan dengan konfigurasi IP address pada klien. Lalu bagaimana cara menghubungkan interface antara server dengan klien, sehingga nanti terbentuk dan terjadilah koneksi antara server dengan klien. Jadi, tahapan yang kita lakukan akan kita lakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, kita nyalakan dahulu virtual machine kita, yaitu server Debian 12. Kita tekan tombol mulai. Kita tunggu sampai tampilan Debian login. Nah, di sini sudah tampil login. Untuk masuk ke Debian, kita sebaiknya menggunakan user root atau super user. Gunakan user root agar kita bisa mengkonfigurasi server Debian kita. Ketikkan root, kemudian masukkan password untuk user root yang pernah kita masukkan pada waktu proses instalasi. Di sini saya menggunakan password root, enter. Nah, di sini adalah tampilan dari server Debian kita yang siap untuk dilakukan konfigurasinya. Langkah pertama, kita cek dahulu IP address komputer kita dengan cara ketik IP A atau IP address, lalu enter. Nah, di sini akan kelihatan bahwa IP address kita untuk ENP0S3, ini yang nomor 2, IP-nya adalah 10.02.15. Nah, kalau kita perhatikan dari IP-nya ini adalah IP DHCP. Sedangkan untuk server kita harus menggunakan IP server yang kita konfigurasi nanti pada interface ENP0S3 ini. Kita harus menggunakan IP statik, tidak boleh menggunakan IP DHCP atau dynamic. Nah, langkah konfigurasinya adalah pertama kita ketikkan, enter dahulu. Pertama, nano, jadi aplikasinya bernama nano, lalu spasi, lalu root, garis miring ini menunjukkan partisi root, lalu etc, ini direktori etc, lalu subdirektori network, lalu di bawah network ada file bernama interface. Lalu kita enter. Nah, ini adalah konfigurasi default IP address pada server Debian ketika belum ada dikonfigurasi. Jadi ini tampilan default. Yang saya blok ini auto LO, IPC LO, inet loopback, ini adalah IP untuk interface loopback, yaitu IP interface internal. Nah, di sini tidak perlu kita rubah untuk auto LO-nya, yang kita rubah adalah di bagian interface untuk ENP0S3. Nah, di sini terlihat bahwa IP-nya adalah DHCP. Nah, untuk itu kita rubah menjadi IP statik. Jadi ini kita hapus kalimat ini menjadi auto ENP0S3 agar interface ENP0S3 kita otomatis menyala booting saat Debian dihidupkan. Lalu interface IPC ENP0S3 inet.
Nah, di HCP ini kita ganti menjadi static. Lalu kita enter. Kemudian kita ketikkan IP address-nya di sini, yaitu address. Di sini misalkan kita akan memberikan IP address 192.168.101. Ini kita buat di dalam kelas C, maka kita tinggal berikan prefix 24, lalu enter. Nah, untuk konfigurasi versi 6-nya kita biarkan saja default yang ini, tidak perlu kita rubah. Jadi yang kita konfigurasi adalah yang 3 baris ini, auto enp0s3, ipac enp0s3 init static, address, IP address-nya 192.168.101. Nah, jika sudah, lalu kita simpan dengan Ctrl X. Lalu dari pesan save modified buffer ini kita ketikkan huruf Y. Lalu pada pesan file name to write kita tekan tombol enter. Nah, itu berarti konfigurasi sudah disimpan. Akan tetapi, apa yang kita konfigurasi ini belum langsung aktif. Untuk mengaktifkannya kita harus merestart IP address-nya. Perintahnya adalah, ada banyak cara perintahnya, tapi yang sering saya gunakan adalah seperti ini, etc init.d networking restart. Nah, ini networknya sekarang kita restart agar IP yang kita konfigurasi tadi menjadi aktif. Enter. Nah, pastikan berhasil atau restasi network via sistem CTL-nya itu berjalan. Nah, untuk membuktikannya apakah IP-nya sudah berhasil atau tidak, apa yang telah kita konfigurasi tadi, kita tinggal mengetikkan IP A seperti yang sudah kita lakukan sebelumnya. Untuk mengecek IP address-nya kita ketikkan IP A atau IP address, enter. Nah, kita lihat di sini kita hanya fokus pada interface yang kedua. Di sini kita lihat inetnya 192.168.101 di bagian ini. Nah, hal ini berarti IP address kita sudah aktif, yaitu 192.168.101. Kita bisa mengujinya dengan menggunakan perintah ping ke IP address 192.168.101. Enter. Nah, di sini pastikan TTL ya. TTL 64 time 0, sekian milisekund. Nah, ini menunjukkan bahwa sudah berhasil. Untuk menghentikan proses ini kita lakukan dengan Ctrl C. Nah, setelah IP address server berhasil, sekarang kita akan lakukan konfigurasi IP address untuk klien. Nah, di sini saya akan sampaikan bahwa klien untuk kali ini, klien yang akan kita gunakan adalah komputer host, yaitu komputer laptop saya yang saat ini menggunakan Windows 10. Nah, untuk mengkonfigurasinya, pertama kita masuk ke bagian klik kanan di tray, lalu ketikkan, lihat di sini icon network, kita baca di sini atau WiFi, open network dan internet setting. Lalu kita masuk ke bagian change adapter setting. Nah, di sini banyak interface yang ditampilkan di bagian di network connection pada Windows 10. Yang manakah kita setting? Yang kita setting adalah interface yang menuju VirtualBox. Nah, berarti yang ini.
Jadi bacaannya adalah VirtualBox host only Ethernet adapter. Nah, berapa IP address-nya? Tentu IP address-nya harus kita sesuaikan dengan network yang sama pada server. Jadi pertama klik kanan di bagian Ethernet Virtual Host Only Network, lalu pilih Properties. Kemudian kita cari Internet Protocol versi 4, lalu pilih tombol Properties. Nah, di sini kita sesuaikan IP-nya dengan IP komputer server. Kita buka kembali server kita. Nah, kalau misalnya belum ingat apa yang tadi sudah ketikkan, kita tinggal ketikkan IP A untuk melihat IP komputer server. Enter. Nah, di sini kita lihat IP-nya adalah 192.168.101. Maka untuk server, untuk klien, untuk klien, kita harus samakan networknya, yaitu 192.168.100. Lalu, untuk hostnya, kita gunakan, untuk host ID-nya, kita gunakan IP yang berbeda, angka yang berbeda dengan server. Di sini server, angkanya adalah 1. Jadi networknya 192.168.100, lalu host ID-nya adalah 1. Maka untuk server kita, untuk klien kita gunakan 192.168.100. Contohnya kita buat 2. Oke. Lalu enter. Lalu close. Kita tutup. Nah, itu tahap pertama untuk pengaturan IP address-nya. Lalu tahap kedua adalah karena kliennya adalah komputer host, sedangkan servernya adalah komputer virtual atau virtual machine, maka di Debian ini atau di bagian jaringannya bisa kita masuk ke Debian, di bagian piranti, lalu di bagian jaringan itu sama saja dengan di bagian virtual machine ke bagian jaringan. Itu sama artinya. Jadi di bagian piranti pada Debian server kita, klik jaringan, lalu pengaturan jaringan. Nah, di sini di bagian jaringan, adapternya saat ini terkoneksi dengan interface NAT. Maka ini harus kita ganti menjadi interface sesuai dengan Virtual Host Only Ethernet Adapter. Jadi kita masuk kembali ke Debian, kita ubah ini menjadi interface host only adapter. Jadi atau adapter hanya host dalam bahasa Indonesianya. Jadi pastikan di sini. Lalu yang kedua, mungkin di VirtualBox versi yang lain, attachment-nya ini harus kita klik untuk menampilkan apakah kabelnya terhubung atau tidak. Di sini pastikan di checklist. Lalu OK. Nah, jika sudah, kita ke PC host, yaitu PC host laptop atau komputer laptop, di mana saya menggunakan Windows 10. Nah, di sini kita ketikkan Windows R atau bisa kita ketikkan di sini CMD command line prompt, lalu enter. Ini untuk menguji koneksi klien kepada server Debian. Caranya kita ping, gunakan perintah ping, lalu ketikkan IP address untuk server 192.168.101 ya. Itu 101 karena satu itu punya alamat server. Enter. Nah, jika tampil seperti ini, reply from 192.168.101 dan seterusnya, ini menunjukkan bahwa koneksi antara klien dengan server sudah aktif. Nah, jika sudah aktif, kita akan bisa melanjutkan dengan layanan-layanan konfigurasi lainnya.
Jadi, untuk koneksi antara klien dengan server, harus kita konfigurasi pertama IP address di server, seperti yang sudah dilakukan di bagian interface ini, yang ini, di mana ini tadi kita lakukan konfigurasinya. Ini tadi yang kita konfigurasi. Lalu kita restart IP-nya agar aktif. Berikutnya kita konfigurasi IP address di klien. Seperti ini. Tadi sudah dikonfigurasi, tinggal kita lihat statusnya apakah IP-nya sudah ada. Seperti ini, 192.168.102. Lalu setelah itu, lalu kita ganti konfigurasi piranti jaringan pada Debian. Jadi ketiga unsur tadi harus dilakukan. IP address di server, IP address di klien, lalu konfigurasi adapter pada server. Oke, demikian cara konfigurasi IP address di server dan klien dan konfigurasi interface adapternya sehingga terjadi koneksi antara klien dan server. Dengan adanya koneksi server dengan klien, maka kita akan bisa melangkah ke tahap berikutnya. Demikian, terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.